Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, stambuk F121210005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara pengolahan data batimetri dalam pembuatan kontur di bawah permukaan air laut. Nah, pada step awal yang kita butuhkan adalah data batimetri itu sendiri, di mana untuk memperoleh data ini, kita bisa melakukan dengan dua hal, di mana yang pertama mendownload data tersebut melalui situs Demnas atau website Demnas. Yang kedua, kita bisa memperoleh data tersebut dari pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan metode sounding, di mana metode ini memanfaatkan gelombang suara yang kemudian dipantulkan ke bawah permukaan air laut. Nah, kemudian hasil pantulannya inilah yang kemudian diukur untuk memperoleh data kedalaman dari permukaan air laut yang diukur. Nah, untuk selanjutnya, yang harus kita lakukan ketika sudah memperoleh data batimetri, nah kita harus memindahkan data tersebut ke dalam software server 2016 atau bisa juga server di atas atau di bawahnya, tergantung dari software yang kita miliki. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan software server 2016 untuk mengolah data tersebut. Nah, kita langsung melakukan copy pada datanya untuk kita pindahkan ke dalam software server 2016, di mana yang kita pindahkan adalah latitude dan longitude serta data kedalaman dari air laut itu sendiri. Kemudian kita lakukan copy pada datanya dan kita pindahkan ke dalam software server. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan copy data pada file Excel tadi, kemudian kita masuk ke software server 2016, di mana langkah selanjutnya adalah menuju ke bagian atas pada menu kedua, kita tekan New Worksheet. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kemudian yang dari Excel tadi ke dalam sheet baru ini kita pastekan. Nah, ini tinggal kita rapikan saja agar datanya tidak ada yang tertutup. Nah, kemudian setelah kita pastekan, selanjutnya kita save sheet ini, kita save, kita ke file, kemudian save as. Nah, ini kita cari, kita mau save di bagian mana ini. Di sini kita save ke pengolahan batimetri ini, agar data-datanya tidak tercecer. Kemudian kita beri nama batimetri Sirenja, karena kebetulan lokasi pengambilan data batimetri ini berada di daerah Sirenja, tepatnya pada daerah Kabupaten Donggala. Kemudian kita save dalam bentuk BLN Golden Silver Blanking. Kemudian kita save. Kita tekan OK saja. Nah, muncul peringatan, kita tekan OK saja. Nah, langkah selanjutnya setelah data tersebut di save, kemudian kita masuk ke menu pada bagian atas lagi, ke menu pertama, kita tekan bagian New Plot. Nah, pada bagian menu New Plot ini, kita masukkan grid data yang berfungsi untuk memasukkan koordinat dari lokasi ini ke dalam software server, agar data-datanya dapat terbaca. Kemudian kita masukkan data yang telah kita buat tadi, yang kita beri nama batimetri Sirenja. Kemudian kita lakukan open untuk membuka filenya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait kolom dari X, Y, Z, di mana apakah kolom ini sudah sesuai, di mana kolom X itu adalah kolom A atau latitude, kemudian Y itu adalah longitude, dan Z itu adalah kedalaman. Nah, ketika dirasa ini sudah benar, maka tekan OK untuk memulai mereferencing datanya. Nah, ini kita tekan OK saja. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pembuatan kontur batimetrinya. Kita masuk ke menu kontur. Nah, kemudian data yang telah kita buat dalam bentuk BLN Golden Software tadi, kita masukkan kembali. Ini kita beri nama tadi batimetri Sirenja. Ini kita masukkan kembali, kemudian tekan open. Nah, ketika konturnya sudah muncul, ini tinggal diatur saja. Tinggal disesuaikan dengan kemauannya, seperti apa dan seperti apa ukurannya. Ini kita tinggal sesuaikan saja. Nah, ketika dirasa sudah pas,
Kemudian kita masuk ke bagian konten, di table of content ini. Kita klik bagian konturnya, kemudian pilih ke bawah bagian level. Nah, di sini kita beri warna pada konturnya ini. Di sini kita beri warna dulu sesuai dengan warna laut atau yang biasa digunakan dalam peta batimetri, di mana warna ini adalah berisikan warna blue hingga white atau biru hingga putih. Kemudian kita klik fill contour untuk memunculkan warna dari data batimetri ini. Nah, kemudian kita klik color scale. Nah, ini sebagai petunjuk elevasinya, di mana semakin biru berarti daerah itu semakin dalam. Ini kita tinggal sesuaikan saja agar terkesan rapi. Nah, setelah selesai dengan ini, kemudian kita akan buat kontur ini menjadi bentuk 3 dimensi, di mana caranya adalah dengan mengklik menu 3D Surface. Ini kita klik saja. Nah, kemudian kita masukkan kembali data batimetri Sirenja tadi. Kita masukkan kembali, kita tekan open. Kita prosesnya. Nah, ketika topografi dari 3 dimensi ini sudah muncul, kita sesuaikan kembali ukurannya. Kita sesuaikan. Sesuai kemauan kita sesuaikan. Nah, apabila dirasa sudah pas, kemudian yang akan kita lakukan adalah memasukkan kembali kontur yang kita buat ke dalam peta ini. Nah, dengan cara sama seperti awal tadi, kita ke menu kontur, kemudian kita masukkan batimetri Sirenja, kemudian kita klik open. Nah, kontur ini sudah muncul, kemudian kita masuk ke menu kontur batimetri tadi, kemudian kembali ke level. Nah, di bagian ini tidak usah kita kasih warna, jadi fill colornya ini kita hapus saja. Kemudian color scale-nya juga kita hapus, karena kita color scale-nya itu sudah diwakili oleh kontur yang ada di atas, jadi kita hapuskan saja. Nah, kemudian ketika sudah menghilangkan background-nya, kita drag kontur yang baru kita buat ini ke dalam bentuk topografi 3 dimensinya, agar topografi 3 dimensinya ini memiliki kontur di dalamnya. Jadi kita bisa mengetahui bentuk seperti apa bentuk asli dari tiap-tiap kontur ini. Kita drag saja ke bawah. Nah, coba kita lihat. Nah, ini konturnya sudah masuk. Ini konturnya sudah masuk. Selanjutnya adalah kita sesuaikan saja warna dari bentuk 3 dimensi tadi ini sesuai dengan warna kedalaman air laut di awal tadi. Jadi kita gunakan warna yang sama, yaitu blue sampai white. Nah, kemudian ketika sudah selesai ini, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita ke bawah, kemudian kita show base. Nah, ini digunakan untuk memperindah ataupun memberi tampak pada daerah ini bahwa bentuknya memang sudah dalam bentuk 3 dimensi. Jadi lebih bervolume bentuknya. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melihat bentuk kontur ini melalui beberapa perspektif lain. Nah, menu ini kita dapat lihat pada Map Tools, kemudian Trackball. Nah, bagian Trackball ini kita klik pada bagian biru-biru yang terdapat di ujung-ujung dari tiap bentuk topografi 3 dimensi ini. Kemudian kita klik di satu sisi. Nah, ini kita bisa putar untuk melihat dalam bentuk perspektif lain. Tinggal kita sesuaikan dengan selera dan apa yang kita mau. Nah, ketika dirasa sudah pas seperti ini, sesuai apa yang kita mau, kemudian langkah selanjutnya adalah kita kembali ke menu layout, ke layout yang kita buat. Nah, ini kan sampai sini sudah jadi. Sudah tampak bagaimana bentuk kontur di bawah permukaan dari data yang kita olah. Kemudian kita juga sudah melihat bentuk topografi 3 dimensi dari data-data batimetri yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa memperindahnya lagi dengan memberikan beberapa ornamen seperti
ataupun beberapa keterangan seperti arah mata angin atau dan lain sebagainya sebagai bentuk layoutnya. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan sampai ke sini. Nah, kemudian kita bisa melakukan save pada data ini atau pada peta yang telah kita buat dengan klik bagian file. Nah, kemudian kita ekspor. Nah, ini kita bisa save dalam bentuk PDF atau JPEG. Nah, kali ini saya akan men-save-nya dalam bentuk PDF. Nah, ini kita beri nama peta batimetri Sirenja. Nah, ini kita save di tempat yang sama agar data-datanya tidak tercecer. Kemudian kita lakukan save. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kita sesuaikan saja untuk size dan pixelnya. Nah, setelah proses selesai, maka peta yang telah kita buat itu sudah selesai dikerjakan. Jadi mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat sebagai tutorial dari pembuatan kontur di bawah permukaan air laut ini. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.